Shalom Jarvis, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan, begitu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah hari ini Tuhan. Kami mau menopang doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan biar kasih setia-Mu Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kalau bangsa kami sedang mengalami cobaan Tuhan, pandemi Tuhan, Kau yang turut ambil alih, turut campur tangan Tuhan. Biar ada semakin banyak orang-orang yang sembuh Tuhan, yang pulih Tuhan. Biar Kau tambah-tambahkan terus Tuhan jiwa-jiwa yang sembuh, yang pulih Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan ya Tuhan. Ya Tuhan, biar melalui wabah ini Tuhan, sebagai banyak orang-orang yang berseru kepada Engkau Tuhan, ngalamin kasih-Mu Tuhan, ngalamin perjumpaan sama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau jagai setiap kota-kota, setiap desa-desa yang ada Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap pemerintahan kami Tuhan. Kau berkati presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta setiap jajaran menterinya Tuhan. Kau taruhkan hikmat-Mu Tuhan atas setiap mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka Tuhan, apapun yang menjadi keputusan pemerintahan Tuhan adalah keputusan yang berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Kau berikan roh kepekaan Tuhan atas setiap mereka Tuhan, untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biar lebih lagi Tuhan, Kau jaga setiap pemimpin di negara kami Tuhan, yang mereka lagi kerja keras Tuhan untuk bangsa kami ini tuh ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Kau jagai setiap mereka Tuhan, biar Kau tambah-tambahkan lagi visi misi-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan seturut dengan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin DRP kami Tuhan, berkati para pemimpin kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi, apapun Tuhan yang dikerjakan oleh tangan setiap pemimpin kami Tuhan, Kau yang buat berhasil. Biar Kau teguhkan hati setiap pemimpin kami Tuhan, biar ada lutut yang kuat Tuhan, hati yang kuat Tuhan, untuk mendoakan setiap kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau juga berkati dari 232 Tuhan, wadah ini Tuhan, Kau yang turut ambil alih, turut campur tangan Tuhan. Kau yang pakai terus Tuhan DRP 232 ini Tuhan, untuk menjangkau setiap anak-anak muda Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Ya Tuhan, Kau taruhkan ide-ide yang kreatif lebih lagi Tuhan atas DRP 232 ya Tuhan. Biar kami terus-menerus tidak henti-hentinya menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Berkati Tuhan, ya kami semua Tuhan menjadi anak-anak muda yang takut akan Engkau Tuhan, yang Engkau pakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan generasi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biar kami semua Tuhan semakin haus dan lapar akan Engkau Tuhan, semakin rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Biar Kau teguhkan setiap hati kami Tuhan, biar kami semua Tuhan berjalan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan, sesuai visi misi-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kota kami ini Tuhan, kota Depok Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, berkati wali kotanya Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Kau tercampur tangan atas setiap mereka ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kota kami ini Tuhan, sekeliling kota ini Tuhan, penuh dengan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar kota kami ini Tuhan semakin sejahtera, damai, aman, selalu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau
menopang doa Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kau yang turut ambil alih, turut campur tangan Tuhan atas ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kami semua Tuhan ibadah Tuhan hanya fokus pada Engkau saja Tuhan, hanya tertuju pada Engkau saja Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau juga berikan roh kefokusan atas setiap kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar ada hati yang mau dengar-dengaran Tuhan, hati yang haus akan firman-Mu Tuhan. Biar ada hati sebagai seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan. Biar kami terus belajar dan mau diajar ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah DRP kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjawab sesuai waktu-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom DRPs. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari teman-teman yang mau lebih diberkati, yang mau merasakan berkat Tuhan, boleh sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Biar berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita katakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan teman-teman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita, teman-teman. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau lakukan bagi setiap kami itu baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Rabatakan alabaya syakara labara 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 labara. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan.
kasih Tuhan, kami mau terus percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun keadaan kami itu baik, karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau akan melakukan hal yang besar bagi kami. Akan ada hal yang indah di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus gantungkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau terima sesuatu yang baru Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga yang memberkati Tuhan, pembicara Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang akan sharing Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat daripada Tuhan Yesus turun mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman saat ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom DRPs, oke, bisa ketemu lagi ya dengan saya setelah sekian lama. Saya nggak muncul-muncul karena ibadahnya offline, sekarang berubah menjadi online. Mungkin ini juga karena doa-doa saudara saya bisa hadir di depan para DRPs. Oke, nggak lama-lama kita akan belajar hari ini dengan satu tema yang sungguh luar biasa, yang mungkin untuk sebagian orang biasa-biasa aja, tapi buat kita DRPs ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu satu kata yang namanya serius. Yuk kita akan buka Alkitab kita. Yang belum siapin Alkitab bisa diambil dengan cepat Alkitabnya. Jangan seperti kebiasaan orang kalau ibadah nggak bawa Alkitab, tetapi handphone sucinya juga bisa digunakan. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dengan cepat kita akan baca. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua ini disertai dengan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini. Dan saat tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat, Yesus Kristus semakin nyata, hal ini akan terus berlangsung sampai puncaknya pada kedatangannya kembali. Amin. Amin. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan dan dinasehati bahwa kedatangan Tuhan ini sangat serius, saudara. Makanya kita juga harus serius sama Tuhan. Jangan seperti orang-orang DRPs yang nggak kenal Tuhan, ya. Karena saya tahu DRPs yang ada di Sawangan tentunya adalah DRPs yang luar biasa. Karena hamba-hamba Tuhan yang di sini juga luar biasa, gembala kita juga luar biasa, on fire-nya, maka kita juga harus on fire. Katakan amin. Amin. Ya. Oke, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kita akan belajar dalam bahasa terjemahan yang lain, yang tentunya akan membuat kita semakin dalam dan semakin tahu keinginan Tuhan, bahwa kedatangannya ke dalam dunia yang kedua kali, itu sungguh sangat-sangat serius. Oke, kita akan buka di dalam NKJV, tetap di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya lihat di RP juga punya ya. Kita juga punya referensi-referensi yang lain supaya kita bisa lebih ngerti gitu apa maksud Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-7 versi NKJV. But the end of all things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayer. Wow, ini begitu luar biasa teman-teman di RPs. Ini sungguh pukulan yang telak buat kita. Bahwa kesudahan segala sesuatu itu seperti ada di tangan kita ini loh. Saudara bisa lihat kan tangan ini kayak gimana? Begitu dekatnya. Nah, sedemikian juga kedatangan Tuhan itu. Sudah semakin sangat dekat. Ada terjemahan yang lain. Kita juga akan belajar nih. Sorry ya, kita akan belajar lewat bahasa-bahasa yang asing buat kita. Tapi itulah zamannya kita. Harus selangkah ke depan, lebih pintar gitu ya. Di dalam NRSV, New Revised Standard Version disalin. Nah, mungkin yang belum tahu nanti bisa di download ya.
supaya untuk melengkapi Alkitab saudara yang ada di gadget. Jadi nggak hanya KJV, nggak hanya NKJV, tapi ada NIV, ada NRSV ya itu. Ya, ini akan lebih. Jadi kalau saudara dapat ketemu yang kata-kata yang asing gitu-gitu kan, saudara lebih jadi lebih pintar gitu daripada yang lain. Amin. Iya, itu harus jadi motivasi kita. Yuk kita baca bersama-sama dari NRSV. Ya, the end of all things is near. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Therefore, be serious and discipline yourself for the sake of your prayer. Wah, ini lebih dahsyat lagi saudara. Bahwa kita ini harus lebih serius dan lebih disiplin terhadap diri kita. Wah. Nah, saya harap di RPs yang ada di rumah itu juga punya mental yang kayak gini loh. Menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sangat serius dan sangat disiplin. Walaupun ada goncangan tapi kita bisa tetap berdoa. Dan kita bisa tenang di dalam doa itu. Karena kita punya keseriusan sama Tuhan dan kita punya kedisiplinan sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu harus jadi moto kita dan kita harus ya jadi anak-anak yang luar biasa lah. Jangan anak-anak yang lemes, letoy, dikit-dikit ada masalah, yang ngambek, ya murung, galau, nggak jelas. Akhirnya pilih jalan yang salah. Nah, siapapun kita dan latar belakang apapun kita dahulu, kita diminta untuk lebih serius dalam iman dan kekristenan di hari-hari terakhir. Orang yang serius dengan iman dan kekristenannya ditunjukkan melalui kesetiaan mereka beribadah dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka percaya iman akan membawa mereka pada kehidupan kekal di dalam surga. Nah, satu hal yang perlu saya tambahkan dalam hal ini, gimana kita bisa serius terhadap Tuhan, Kak Indras gitu ya. Oke, saya akan bagikan satu poin saja yang supaya di RPS ini mengerti seserius apa sih kita sama Tuhan. Nah, kita akan belajar yang namanya satu poin saja yang sudah diteladankan Tuhan Yesus tentunya, yaitu berbuat baik. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Matius 26 ayat yang 10, tentunya ini bukan ayat yang asing buat kita karena kita sudah dengar gembala kita Pak Risa juga sering mengkhotbahkan ini dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai caranya, dengan berbagai interpretasi supaya jemaat itu bisa ngerti apa yang dimaksudkan berbuat baik. Kadang kita berbuat baik itu disalahartikan sama orang, benar gak sih? Iya kan? Karena kita berbuat baik supaya lo dapat ini kan, supaya lo lagi dekat-dekat sama dia kan, supaya lo diperhatikan kan, gitu-gitu ya. Ya nggak masalah, itu kan cara pandang dunia terhadap kita ketika kita berbuat baik tentunya, nggak masalah. So lakukan aja. Sudah ketemu di Matius 26 ayat yang ke-10, mungkin saudara lupa gitu ya. Matius itu ada di mana gitu ya. Matius itu ada di Perjanjian Baru, saudara. Yang paling depan gitu loh. Ya, dari kitab Perjanjian Baru ya tentunya. Kalau kitabnya tebal Perjanjian Lama Perjanjian Baru ya itu ada di tengah. Ya, bisa ditampilkan, bisa kita baca bareng-bareng biar semangat kita. Bahwa kekristenan kita itu harus serius. Nggak main-main, karena Tuhan juga serius sama kita. Lewat pengorbanannya, lewat kekuasaannya, kemahakuasaannya, dia lepaskan, dia rela mengosongkan dirinya, dia rela keilahiannya dilepaskan buat datang ke dunia, buat kita semua tentunya. Oke. Matius 26 ayat yang ke-10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Tentunya semua agama dan aliran kepercayaan itu mengajarkan hal-hal yang baik tentunya ya. Tidak ada agama atau kepercayaan mengajarkan untuk yuk bunuh, yuk mencuri, nggak ada. Tentunya akan mengajarkan kebaikan tanpa melihat kekayaan, status sosial,
jabatan, dan lain sebagainya. Sebab ada yang melakukan perbuatan baik dengan maksud untuk menerima balasan. Ya, biasalah itu ya. Kalau kita kerja di kantor, ya kita berbuat baik supaya bos melihat kita, supaya gaji kita naik, supaya jabatan kita lebih lagi gitu kan. Ya, itu wajar kalau kita di dunia sekuler gitu ya. Nah, wanita dalam bacaan firman Tuhan hari ini telah melakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus dan ia menyebutnya sebagai perbuatan yang baik. Iya. Karena perbuatan baiknya tuh karena sampai dicatat dalam Alkitab berarti sangat serius buat kita. Karena apa yang dia kumpulkan selama bekerja gitu ya, selama bertahun-tahun untuk membeli sebuah minyak wangi yang nantinya dipersiapkan untuk, yang nggak tahu kenapa kok yang datang Tuhan Yesus terus dia meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sudah dia kumpulkan dari hasil jerih payahnya. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, pelajaran buat DRPs, bisakah kita berbuat baik seperti apa yang dilakukan perempuan ini? Dia mengumpulkan seluruh hasil jerih payahnya untuk membeli minyak wangi yang memang mahal waktu itu, untuk meminyaki Tuhan Yesus dengan rambutnya lagi, ya, bukan dengan kain lap, bukan, tapi dengan rambutnya sendiri. Wow. Demikian juga dengan kita harus melakukan perbuatan baik kepada Tuhan, terutama juga kepada semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat sesuatu yang ada dalam diri seseorang itu, apakah dia kaya, ataukah dia berjabatan tinggi, ataukah dia di kemiliteran. No, bukan itu. Tetapi kita berbuat baik karena kita melakukan kehendak Tuhan. Oke. Namun sebagai respon atas kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dan juga karena memahami tujuan Allah bagi keberadaan kita di dalam dunia ini. Nah, saya mengajak para DRPs yang melihat acara ini, tayangan ini, yuk kita mulai serius loh sama Tuhan. Ya, keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar. Kekristenan kita juga sedang diuji, apakah kita benar-benar setia sama Tuhan, apakah kita benar-benar cinta sama Tuhan. Ini bukti nih, ini kita harus buktikan keseriusan kita, bahwa kita benar-benar cinta Tuhan, kita cinta dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, yuk kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar manusia yang sudah kenal dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan sama dunia ini, juga sama kita semuanya di Arpis, juga kita bisa lakukan itu sama orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi. Mari kita introspeksi nih masing-masing, ya. Selama ini apakah saya sudah berbuat baik ya? Selama ini apakah saya sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan benar di mata Tuhan, dan itu juga baik di mata manusia? Coba kita refresh sebentar. Apa kita benar-benar sudah melakukan hal itu? Karena kalau kita belum melakukan hal itu, ya kepercayaan kita sama Tuhan berarti ya sia-sia saja. Ya hanya sekedar, yuk aku Kristen, ya gitu aja. Jadi tidak lebih dari itu. Tapi sekarang karena sudah mendengar tentang kedatangan Tuhan yang semakin sangat dekat, semakin sangat singkat, bahwa di depan mata kita, bahkan di tangan kita ini sedekatnya, maka kita harus serius juga sama Tuhan. Kekristenan kita nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Saya harap DRPs mulai merenungkan hari ini dengan kepercayaannya. Saudara harus serius dengan Tuhan. Sama seperti saudara serius dengan yang saudara sayangi. Entah itu pacar, entah itu orang tua, entah itu kepada adik, entah itu kepada kakak. Sama, saudara harus serius dengan kekristenan saudara. Amin. Mari sama-sama kita akan akhiri sharing ini. Doa kami, doa saya sebagai leader, doa Kak Indras untuk semua DRPs. Yuk kita mulai praktekkan hari ini untuk berbuat baik. Satu poin saja yang Kak Indras bagikan, itu sudah cukup untuk membuktikan kekristenan kita. Amin. Salam dari saya. Sampai ketemu lagi di
online sebelumnya. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Kau begitu baik buat kami. Dan kami akan serius sama Engkau Tuhan mulai saat ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami jauh daripadamu. Ketika kami tidak serius terhadap Engkau ya Tuhan. Terhadap kekristenan kami. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kebenaran akan firman yang begitu luar biasa, benih yang begitu dahsyat ya Tuhan yang kami terima hari ini. Untuk kami serius terhadap Engkau, serius terhadap kekristenan kami, serius terhadap orang-orang di sekitar kami. Ketika kami harus berbuat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas kami, bahkan masa muda kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami, Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa bersyukur. Mari yang percaya katakan, amin. Shalom DRPs dan selamat datang bagi DRPs yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Dan sekarang kita akan kasih tahu informasi DRP pada minggu ini. Info yang pertama buat kalian yang ingin memberi, bisa langsung transfer atau scan barcode yang ada di layar. Bennett, kamu udah punya official merchandise DRP belum? Belum nih, belinya gimana nih? Kalian bisa banget kepoin di @drp_2.32 merch di Instagram. Karena kita punya tote bag yang keren banget. Ada 3 warna, ada warna hijau, warna marun, dan juga warna hitam. Setiap pembelian tote bag, kalian ikut berdonasi Rp5.000 untuk teman-teman kalian yang terkena COVID-19. Nah, buat kalian yang mau order, bisa langsung DM ke IG DRP232 merch ya. Selain official merchandise, DRP juga punya project baru loh, dan kalian bisa kepoin di @drp_hydroponic. Bagi kalian yang belum gabung ke Cool, yuk gabung ke Cool yang ada di DRP ya, sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Bagi kalian yang udah join Cool DRP, jangan lupa untuk ikut Cool minggu ini. Sekarang kita akan kasih tahu perolehan poin sementara The Reward. Biasanya baca renungan harian di aplikasi Bible U Version. Kalian bisa download aplikasinya di App Store atau Play Store. Soalnya DRP232 udah merilis renungannya. Jangan lupa download aplikasinya ya teman-teman, supaya kita bisa baca renungannya bareng-bareng. Supaya kita tetap stay connected, jangan lupa untuk terus kepoin Instagram kita di @drp_2.32 dan juga @listen.drp. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Sekian pengumuman DRP minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua DRPs yang selalu mengikuti program ini, yang saat ini menyaksikan dari awal hingga saat ini, sebagai sikap keseriusan kita terhadap Tuhan dan terhadap kekristenan kita, maka kita akan lebih baik. Cinta kita terhadap Tuhan kita wujudkan hari demi hari lewat perbuatan baik kita. Terlebih kita akan menyanyikan satu pujian yang begitu indah yang akan memberkati kita semua. Mari kita pujikan ini. Mari bersama-sama kita pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan dan pengorbananmu Tuhan. Sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerahmu. Itu semua karena cintamu. Itu semua karena bukti keseriusanmu Tuhan sama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau serius terhadap Engkau ya Tuhan. Juga terhadap kekristenan kami. Juga terhadap sesama orang-orang yang kami kasih Tuhan. Aku berdoa, biar di Arpis yang ada pada saat ini Tuhan, yang mendengarkan, yang mengerti dari awal sampai akhirnya Tuhan, semuanya mengikuti akan kehendak-Mu Tuhan. Serius, mulai saat ini mereka akan serius Tuhan terhadap Engkau Yesus. Dan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh berjalan bersama-Mu Tuhan, melewati setiap kesukaran-kesukaran yang ada, yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan